Halo, saya Billy Sonataruna, mahasiswa S2 Program Studi Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia. Video ini merupakan review akademik terhadap pemikiran pemenang Nobel Ekonomi tahun 2010, yaitu Peter A. Diamond, Dale T. Mortens, dan Christopher A. Fitzgerald. Review ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah Bisnis Manajemen dan Ekonomi, dengan fokus pada konsep pasar tenaga kerja dengan fiksi pencarian atau yang dikenal sebagai model DMP, adalah model ekonomi pasar tenaga kerja yang dikembangkan oleh Peter A. Diamond, Dale T. Mortens, dan Christopher A. Fitzgerald, yang menjelaskan bagaimana sih pengangguran dan lowongan kerja dapat muncul secara bersamaan akibat adanya friksi pencarian atau search friction. Saya akan membahas mengenai beberapa bagian. Bagian pertama, latar belakang dan konteks historis. Bagian kedua, siapa sih mereka? Profil singkat pemenang Nobel tersebut. Bagian ketiga, apa itu friksi pencarian? Bagian keempat, bagaimana sih model DMP itu bekerja? Bagian kelima, mengapa mereka memenangkan Nobel tersebut? Bagian keenam, aplikasi manajerial dan bisnis. Bagian ketujuh, analisis kritis The Summer Puzzle. Dan yang terakhir, bagian ke-8, kesimpulan dan penutup. Kita akan memasuki bagian pertama, yaitu latar belakang dan konteks historis. Penghargaan Nobel Ekonomi tahun 2010 tidak dapat dilepaskan dari konteks krisis keuangan tahun 2008 dan 2009. Pada masa itu, banyak negara mengalami pemulihan ekonomi yang tidak diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran. Fenomena ini dikenal sebagai jobless recovery. Model ekonomi klasik gagal menjelaskan mengapa sih pengangguran tingkat tinggi meskipun pertumbuhan ekonomi telah pulih. Disinilah referensi teori Diamond, Mortens, dan Fitzgerald menjadi sangat penting. Bagian kedua, yaitu siapa sih mereka? Profil singkat pemenang Nobel Ekonomi tahun 2010. Yang pertama, Peter A. Diamond dari MIT adalah peletakan dasar teori pencarian di pasar makro. Ia menganalisis bagaimana aktivitas ekonomi satu agen mempengaruhi agen yang lain melalui biaya pencarian. Kontribusi utama yaitu identifikasi eksternal pencarian atau search externalities. Dalam modelnya, ia menunjukkan bahwa pasar seringkali gagal mencari equilibrium optimal karena kesulitan bertemu antara pembeli dan penjual yang dapat menyebabkan ekonomi terperangkap dalam aktivitas yang rendah. Yang kedua, Dale T. Mortens dari Northwestern University. Ia fokus dalam penciptaan dan penghancuran pekerjaan atau job creation dan job destruction. Mortens menjawab pertanyaan dari sisi manajerial. Kapan sebuah perusahaan memutuskan untuk membuka lowongan atau investasi, dan kapan memutuskan hubungan kerja? Ia memodelkan keputusan ini sebagai respon terhadap guncangan produktivitas spesifik perusahaan dan agregat. Yang ketiga, Christopher A. Fitzgerald dari London School of Economy. Fitzgerald berjasa dalam memformalkan fungsi pencocokan atau matching function menjadi alat empiris yang dapat digunakan untuk analisis kebijakan. Karyanya sangat fokus pada pengangguran struktural dan dampak kebijakan seperti tunjakan pengangguran terhadap durasi pencarian kerja. Kolaborasi dengan Mortens menghasilkan kerangka kerja standar
yang digunakan untuk memprediksi aliran kerja atau worker flows dalam ekonomi. Bagian ketiga, apa itu fiksi pencarian? Fiksi pencarian adalah biaya waktu, tenaga, dan sumber daya yang diperlukan agar pekerja dan perusahaan dapat saling menemukan dan cocok. Dalam dunia nyata, perekrutan tidak terjadi secara instan. Perusahaan membutuhkan waktu untuk seleksi, sedangkan pencari kerja membutuhkan waktu untuk melamar. Akibatnya, pengangguran dan lowongan kerja dapat muncul secara bersamaan, sebuah kondisi yang tidak dapat dijelaskan oleh model pasar tanpa gesekan. Bagian keempat, bagaimana sih model DMP itu bekerja? Model DMP bekerja melalui 3 mekanisme utama. Pertama, fungsi pencocokan yang menunjukkan bahwa jumlah pekerjaan baru tergantung pada jumlah pengangguran dan lowongan kerja. Kedua, kurva Beveridge yang menggambarkan hubungan negatif antara pengangguran dan lowongan. Pergeseran kurva ini mencerminkan ketidakefisienan struktural di pasar tenaga kerja. Ketiga, penentuan upah melalui NAS bargaining, di mana upah tidak hanya ditentukan oleh produktivitas, tetapi juga oleh kekuatan pasar tawar dan kondisi pasar tenaga kerja. Kelima, mengapa mereka memenangkan Nobel? Model DMP dianggap revolusioner karena berhasil menjelaskan pengangguran involunteer sebagai fenomena alamiah dari proses pencarian. Selain itu, model ini menjadi alat penting dalam evaluasi kebijakan, seperti dampak tunjangan pengangguran terhadap durasi pencarian kerja dan penciptaan lowongan. Kontribusi ini menjadikan model DMP sebagai workhouse model dalam ekonomi tenaga kerja modern. Aplikasi manajerial dan bisnis. Kekuatan teori ini adalah universalitasnya. Friksi pencarian terjadi di mana-mana. Bagian pertama, pasar perumahan atau house market. Sama seperti mencari kerja, menjual rumah butuh waktu. Ada biaya pencarian dan tawar-menawar harga. Model DMP digunakan untuk memprediksi time on market dan volume transaksi properti. Bagian kedua, manajemen SDM. Bagi manajer, teori ini menjelaskan mengapa biaya rekrutmen sangat tinggi dan mengapa pentingnya untuk mempertahankan karyawan atau retensi, guna menghindari biaya pencarian ulang. Bagian ketujuh, analisis kritis The Simer Puzzle. Meskipun model Diamond, Mertens, and Peace-Arise atau DMP menjadikan kerangka utama dalam analisis pasar tenaga kerja, model ini mendapatkan kritikan penting dari Robert Simer tahun 2005. Ia menunjukkan bahwa model DMP standar gagal menjelaskan tingginya volatilisasi pengangguran dalam data empiris karena guncangan produktivitas yang wajarnya hanya menghasilkan fluktuasi pengangguran yang jauh lebih kecil dari kenyataan. Kelemahan inilah yang dikenal sebagai Simer Puzzle. Bagi mahasiswa pasca sarjana seperti saya, temuan ini menjadi pengingat bahwa asumsi model ini perlu dibaca kritis. Kritik dari Simer mendorong pengembangan lanjutan, terutama dalam meninjau ulang asumsi upah yang sepenuhnya fleksibel melalui NAS bargaining, serta menyesuaikan kalibrasi biaya kesempatan kerja agar model lebih mampu merepresentasikan dinamika pengangguran di dunia nyata.
Bagian ke-8, kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulan, Nobel Ekonomi tahun 2010 menandai pergeseran besar dalam pemahaman pasar tenaga kerja. Model DMP membantu kita melihat pasar sebagai sistem dinamis yang penuh dengan friksi, relevan bagi ekonomi modern, manajemen bisnis, dan kebijakan publik. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kalian like, komen, and subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.